Pernah nggak sih kalian mengalami satu momen ketika lagi duduk santai sebelum berangkat kuliah, lalu iseng membuka aplikasi mobile banking atau e-wallet di handphone kalian, dan tiba-tiba kaget melihat saldo yang tersisa jauh lebih sedikit dari yang kalian kira? Rasanya pasti langsung muncul pertanyaan di kepala, loh, kok bisa tinggal segini uangnya? Padahal kalau misalkan dipikir-pikir ya, kalian merasa tidak melakukan pembelian yang besar, tidak beli barang mahal, tidak check out di e-commerce, bahkan tidak merasa mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak. Hanya pengeluaran-pengeluaran kecil yang mungkin terasa sepele bagi kita, seperti ngopi di kafe, jajan setelah kuliah, bayar ongkir makan karena malas keluar, atau langganan aplikasi seperti Spotify, Netflix, yang bahkan kadang jarang kita pakai. Semua transaksi itu biasanya dilakukan dengan cara yang sama, yaitu cukup scan saja, cepat, praktis, dan hampir tanpa berpikir panjang. Karena saking mudahnya, kita sering tidak benar-benar menyadari berapa banyak uang yang sudah keluar. Sampai akhirnya, ketika di pertengahan bulan atau di akhir minggu tiba, dan kita kembali membuka mobile banking kita atau e-wallet kita, baru terasa ada yang berbeda. Saldo sudah jauh berkurang. Dan di momen itu, biasanya muncul pertanyaan yang sangat familiar, terutama bagi mahasiswa. Sebenarnya uang gua habis buat apa ya? Tapi kalau kalian pernah mengalami hal seperti ini, penting untuk disadari bahwa itu bukan sekedar kebetulan. Dan ini juga bukan semata-mata karena kita tidak bisa mengatur keuangan. Ada pola yang sedang terjadi di balik kebiasaan kita sehari-hari. Pola ini berasal dari sesuatu yang mungkin kita anggap memudahkan ya, tetapi tanpa kita sadari, justru mengubah cara kita mengambil keputusan saat mengeluarkan uang. Perubahan itulah yang muncul seiring dengan perkembangan dan penggunaan sistem pembayaran cashless. Dan fenomena ini ternyata bukan hanya kita yang merasakan saja, tetapi juga terlihat secara nyata dalam sebuah data. Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip Bank Indonesia pada tahun 2024, transaksi digital banking mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan nominal transaksinya meningkat hingga 41,70% secara tahunan dan mencapai lebih dari angka 253 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital bukan lagi sekedar tren, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Artinya, semakin banyak aktivitas keuangan kita yang berpindah ke sistem cashless, dan secara tidak langsung, semakin sering kita berada dalam situasi di mana pengeluaran terjadi tanpa benar-benar kita sadari. Kita sadar, kita sedang hidup di masa transisi yang sangat cepat. Perubahan yang bukan hanya terjadi pada teknologi, tetapi juga pada cara kita memandang dan memperlakukan uang. Dulu, mungkin uang adalah sesuatu yang benar-benar kita rasakan. Kita mungkin menyimpannya di dompet, terus kita pegang secara fisik, kita cari, kita tarik, kita hitung satu persatu sebelum bayarnya. Bahkan dalam proses yang terlihat sederhana itu, ada jeda kecil. Sebuah momen di mana kita berpikir, perlu nggak ya saya beli ini? Atau yakin nih mau ngeluarin uang sebanyak ini. Momen kecil itu mungkin bagi sebagian orang terasa sepele, tapi sebenarnya sangat penting karena disitulah kontrol kita bekerja. Sekarang momen itu perlahan menghilang. Kita tidak lagi membuka dompet, tidak lagi menghitung uang, bahkan tidak benar-benar melihat apa yang kita keluarkan. Kita cukup membuka HP, lalu scan, dan selesai. Dalam hitungan detik, transaksi terjadi dan uang berpindah. Hampir tanpa proses yang kita sadari. Semuanya terasa begitu cepat, begitu praktis, dan yang paling menarik, kita hampir tidak merasakan apa-apa saat melakukannya. Perubahan ini mungkin terlihat kecil ya, cuma hanya perbedaan cara membayar. Tapi sebenarnya dampaknya jauh lebih besar dari itu. Karena ketika cara kita berinteraksi dengan uang berubah, cara pikiran kita memproses nilai uang pun ikut berubah. Dan tanpa kita sadari, kita mulai kehilangan rasa terhadap uang. Dan disitulah awal dari perubahan perilaku kita dalam membelanjakan uang terjadi. Perubahan cara kita berinteraksi dengan uang itulah yang akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan yang lebih dalam. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah cashless itu praktis? Karena jawabannya jelas sangat praktis. Karena kita semua merasakannya setiap hari. Kita tidak perlu repot membawa uang tunai, tidak perlu mencari kembalian, dan semua transaksi bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik saja. Namun
Justru karena itulah muncul pertanyaan yang jauh lebih penting, yaitu pertanyaan yang mungkin seringkali kita tidak sadari. Apa yang sebenarnya terjadi ketika sesuatu menjadi terlalu mudah? Kita tidak lagi ada usaha, tidak ada lagi jeda, dan tidak ada lagi proses yang membuat kita berpikir sebelum bertindak. Untuk memahami ini, kita perlu melihatnya dari sudut pandang psikologi. Karena pada dasarnya, manusia tidak hanya membuat keputusan secara logis, tapi juga secara emosional. Dan uang dalam kehidupan kita sehari-hari bukan hanya sekedar angka atau alat tukar. Uang adalah sesuatu yang kita rasakan. Saat kita menggunakan uang tunai, ada pengalaman fisik yang terlibat. Kita mengambil dompet, kita melihat jumlahnya, dan kita menghitungnya juga, lalu kita menyerahkan. Dalam proses itu, ada satu hal penting yang terjadi. Kita merasakan adanya kehilangan. Adanya sensasi kecil yang muncul, semacam rasa sayang saat uang itu keluar dari tangan kita. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai pain of paying, atau rasa tidak nyaman atau rasa sakit saat kita mengeluarkan uang. Sekarang kita coba bandingkan dengan sistem atau metode cashless. Ketika kita membayar secara digital, hampir semua elemen itu hilang. Tidak ada kontak fisik dengan uang, tidak ada proses menghitung, dan tidak ada jeda yang memberi kita waktu untuk berpikir. Kita hanya membuka aplikasi, scan, dan transaksi selesai. Semuanya terasa ringan, cepat, dan hampir tidak ada beban emosional. Akibatnya, rasa sakit tadi perlahan menghilang. Dan ketika rasa itu menghilang, pengeluaran menjadi terasa jauh lebih mudah dilakukan. Selain itu, ada bagaimana sistem ini memengaruhi kita, yaitu melalui persepsi terhadap angka. Otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk merasakan angka digital secara emosional. Ketika kita melihat angka 20.000, 10.000, 5.000, itu mungkin terasa kecil dan tidak terlalu berarti. Tetapi jika kita memegang uang fisiknya, itu ada sensasinya. Sensasinya bisa berbeda. Ada bobot, ada bentuk, dan mungkin ada rasa bahwa kita benar-benar memiliki sesuatu yang akan kita lepaskan. Karena perbedaan inilah, kita sering meremehkan pengeluaran kecil. Kita dengan mudah mengatakan kayak, ini mah cuma 10.000, cuma 5.000, cuma 15.000. Tapi masalahnya, otak kita itu tidak secara otomatis menjumlahkan semua cuma itu dalam satu gambaran besar. Kita melihatnya sebagai transaksi terpisah yang kecil-kecil. Padahal dalam kenyataannya, semuanya itu terakumulasi. Sistem digital mencatat setiap transaksi dengan rapi, tetapi kita sebagai pengguna tidak benar-benar menyadari totalnya sampai semuanya sudah terjadi. Kemudian ada konsep penting lain dalam ekonomi perilaku yang disebut sebagai friction. Friction adalah hambatan kecil yang secara tidak langsung memaksa kita untuk berpikir sebelum mengambil keputusan. Dulu mungkin dalam pembayaran tunai, friction ini cukup banyak ya. Kita harus membuka dompet, mencari uang, terus menghitung jumlahnya, dan memastikan cukup sebelum membayarnya. Proses ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru disitulah kita mengalami kesempatan untuk mempertimbangkan ulang keputusan kita. Sekarang sebagian besar friction itu sudah hilang. Pembayaran digital menghilangkan hampir semua langkah tersebut. Tidak ada lagi proses yang memperlambat kita, tidak ada lagi jeda untuk berpikir. Dan ketika friction itu hilang, satu hal penting ikut menghilang, yaitu kontrol. Kita menjadi lebih spontan, lebih impulsif, dan lebih mudah mengeluarkan uang tanpa banyak pertimbangan. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa setiap pembayaran digital tidak berdiri sendiri. Sistem ini hadir bersama berbagai fitur yang memang dirancang untuk mendorong aktivitas transaksi seperti promo, cashback, diskon, hingga notifikasi yang terus muncul. Semuanya memberikan dorongan psikologis agar kita terus menggunakan layanan tersebut. Dan secara tidak langsung, kita dibentuk untuk merasa bahwa setiap transaksi adalah kesempatan yang sayang untuk dilewatkan. Karena prosesnya yang sangat mudah dan dorongannya begitu kuat, kita jadi jarang berhenti sejenak untuk mempertanyakan keputusan kita. Kita tidak lagi bertanya, apakah saya benar-benar butuh ini? Melainkan langsung bertindak saja, karena semuanya terasa cepat dan mudah dan tanpa beban. Dan di titik inilah, tanpa kita sadari, pola perilaku kita terhadap uang mulai berubah. Dan dari penjelasan tadi, kita bisa mulai melihat bahwa perubahan cara kita membayar ternyata bukan hanya soal teknologi, tapi juga berdampak langsung pada perilaku kita sehari-hari. Sekarang, coba kita lihat dampaknya dalam kehidupan nyata ya. Hal pertama yang sering terjadi adalah pengeluaran yang tidak terasa. Kita melakukan banyak transaksi kecil setiap hari.
Tetapi karena semuanya berlangsung cepat dan tanpa proses yang terasa, kita sering tidak benar-benar sadar kemana sih uang kita ini pergi. Tiba-tiba saja saldonya berkurang, dan tanpa kita bisa mengingat dengan jelas untuk apa uang itu digunakan. Dan dari situ muncullah dampak berikutnya, yaitu overspending. Kita mulai menghabiskan lebih banyak dari yang sebenarnya kita rencanakan. Awalnya mungkin kita hanya berniat membeli satu hal, tetapi karena prosesnya mudah, kita menambah satu, lalu nambah lagi satu, tanpa banyak pertimbangan. Dan tanpa disadari, total pengeluaran kita sudah melewati batas yang seharusnya. Dan selain itu, kita juga mulai masuk ke pola konsumtif tanpa kita sadar. Kita membeli bukan lagi karena benar-benar butuh, tetapi karena mudah untuk dilakukan. Karena semua bisa dibayar hanya dengan satu kali scan. Keputusan membeli menjadi jauh lebih spontan. Dan yang paling berbahaya dari semua ini adalah kita merasa semuanya baik-baik saja. Tidak ada alarm yang berbunyi di dalam diri kita, tidak ada rasa kehilangan seperti kita mengeluarkan uang tunai. Tidak ada momen yang membuat kita berhenti dan berpikir, ini kebanyakan nggak ya? Semuanya kayak terasa normal saja. Padahal sebenarnya pola kita sudah berubah. Dan masalahnya bukan pada teknologi. Cashless memang sebuah inovasi yang luar biasa. Ia mempermudah hidup kita, mempercepat transaksi, dan membuat banyak hal yang menjadi lebih efisien. Namun masalahnya adalah kita sebagai pengguna seringkali belum siap secara mental untuk menghadapi kemudahan itu. Kita diberi kecepatan, tetapi belum memohon kontrol yang cukup untuk mengimbanginya. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Apa kita harus kembali ke cara yang lama atau meninggalkan cashless? Jawabannya tentu tidak. Solusinya bukan mundur, tetapi menjadi lebih sadar dalam menggunakan teknologi. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menciptakan friction dalam diri kita sendiri. Jika sistem tidak lagi memberi jeda, maka kita harus membuat jeda itu. Misal, dengan membiasakan diri untuk menunggu beberapa detik sebelum melakukan pembayaran dan bertanya pada diri sendiri, apakah transaksi ini benar-benar diperlukan atau tidak. Selain itu, kita juga bisa mulai menetapkan batas pengeluaran, baik harian, mingguan, atau bulanan. Dengan adanya batas ini, kita punya acuan yang jelas sehingga tidak mudah melewati kontrol tanpa sadar. Kita juga perlu membiasakan diri untuk meninjau kembali riwayat transaksi. Dan dengan melihat kembali kemana uang kita pergi, kita bisa lebih memahami pola pengeluaran kita dan memperbaikinya ke depan. Dan sesekali tidak ada salahnya juga untuk kembali menggunakan uang tunai, bukan untuk meninggalkan teknologi, tetapi untuk mengembalikan rasa terhadap uang itu sendiri. Rasa yang mungkin selama ini mulai hilang ya, karena semuanya serba digital. Dan pada akhirnya mungkin kita sampai pada satu kesimpulan yang sederhana ya. Cashless bukanlah sebuah masalah, dan kemudahan bukanlah sebuah musuh. Namun sesuatu yang terlalu mudah seringkali membuat kita berhenti berpikir, dan ketika kita berhenti berpikir, perlahan kita mulai kehilangan kendali. Karena pada akhirnya bukan teknologinya yang menentukan, tetapi bagaimana kita menggunakan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.